Welcome to Total Politik. Gila. Gua udah capek banget hari ini. Kenapa? Apa yang Karena bikin lu capek? terlalu banyak isu-isu internasional yang harus kita bahas. Tapi jadi kira-kira orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman, ketemu dengan banyak peristiwa, ketemu dengan banyak tokoh-tokoh penting yang ada di pusaran peristiwa Kepanjangan itu. selamat pada Mas Bambang Harimurti. Kakek segala tahu. Bambang Harimurti bersama kita di Ngaso. Ngaso Ngariung Sore. Udah lama nih Mas nggak berkunjung ke Total Politik. Apa kabar Mas? Baik. Ya, jangan dimulai dengan basa-basi kayak begitu. Ayo udah dulu dah. Langsung aja. Oke. Apa yang terjadi di Sri Lanka ini Mas? Gua lihat foto-foto orang mandi Iya. di istana kepresidenan kan. Nah, yang pernah mandi di istana kepresidenan di antara kita bertiga nih kayaknya baru Budi nih kayaknya. Sebagai wartawan ya. Sebagai wartawan kan pasti ada kamar mandi wartawan. Iya. Tentunya nggak kamar mandi Pak Jokowi dong. Nah, Iya. kalau ini kan Dan mandi wajib pula kan? Ya mandi memang wajib Mas, Iya. bukan sunnah kalau Dia- kita memang ingin beraktivitas. ya, ya kan? mandi wajib antara mandi wajib dan wajib mandi. Dia kalau- ayo terlalu dia panjang Anda. Kalau nggak mandi dia memang Wajib. kehilangan karismanya sebagai ini Mas, apa namanya? Dia harus menjaga karismanya sebagai jurnalis, ya kan? Kalau nggak mandi, karismanya sebagai manusia pun luntur. Oke, apa yang terjadi di Sri Lanka sih Mas? Ini kayak mirip kalau penyerbuan ke markas atau ke istana. Udah, atau jangan ditambah panjang. Ini itu kayak Capitol Hill gitu. Nah, ini Atau idenya soal DPR. governing by the people nih. Ya. Ini apakah- Anarki yang sebenar-benarnya. Komo ngapari gitu kan kalau di Prancis itu. Nah, kan. Anda jangan semuanya Anda tanya Ya. pirit-pirit dulu. Kalau kita cerita sama orang Indonesia, kira-kira itu kan dulu reformasi di Indonesia dipicu oleh apa coba? Dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi kan. Ya, Pak Harto pecah kongsi sama kawan-kawannya. Nah, jadi kalau ada krisis ekonomi yang masyarakat merasakan berat, maka kemungkinan besar pemerintahan akan jatuh. Kalau pemerintahan demokratis bisa lewat proses politik yang sah ya. Contohnya di Pakistan kan, melalui mosi tidak percaya dari parlemen, Ya. selesai. Nah sekarang terjadi di Inggris kan. Ya. Boris Johnson. Boris Ombor. Johnson tadinya bisa lolos segala kelakuannya bisa lolos, tapi begitu inflasi makanan naik, segala naik, nggak tahan juga. Nih nuwun sewu Mas, sebelum agar semuanya naik, tolong diperdekat dikit. Oh iya, oke. Ya. Jadi volume mesti dinaikin. Itu. ini. Jadi kita lihat Ini kalau bukan raja paksa atau Iya, memaksa-maksa. iya. Jadi kalau kita lihat kalau sistem demokratisnya jalan, ya kalau terjadi gitu, terjadilah perubahan pemerintah yang sah dan tidak ribut-ribut. Nah, Ya. Tapi di Sri Lanka karena demokrasinya kurang sehat, tidak bisa jalan itu. Jadi akhirnya jalannya adalah jalan seperti kalau kita dulu nyerbu parlemen, menduduki gedung MPR, ya mereka menduduki istana ya, kepresidenan. Kurang sehatnya ini karena apa? Ya, apa yang membedakan kita dudukin MPR? Apa yang membedakan waktu Trump kalah Capitol Hill diduduki? Itu kan sama-sama pendudukan kan? Iya, iya. Ya, dan Iya. kita pun, saya dan Budi dalam hal ini bersepakat bahwa Apa lu bawa gua? Belum tentu. tapi lu pasti sepakat nih. Coba apa? Pas zaman Pak Harto demokrasi juga tidak sehat. Iya. Iya kan? Oh, iya. Iya kan? Nah, dan saya perlu klarifikasi dengan yang terjadi 6 Januari tahun lalu ya. Kalau di Ini 6 Januari itu apa? di Capitol? Capitol Hill. Kalau di Capitol Hill itu terbalik, yang menyerang adalah orang-orang yang tidak setuju proses demokrasi yang sah pergantian presiden. Ini kan orang-orang yang mendukung Trump mengatakan bahwa pemilu itu tidak sah, Fraud ya. fraud gitu. Padahal seluruh jajaran sudah mengatakan ini sah, sehingga mereka mencoba untuk menggagalkan itu dengan menyerbu Capitol Hill supaya tidak disahkan hasil pemilu itu ya. Jadi ini kebalikannya justru ada pemerintahan di negara demokratis, presidennya namanya Trump,
yang harusnya dia sadar bahwa dalam proses demokratis kalau ada kekecewaan ya dia diganti secara demokratis melalui proses hukum politik. Dia ingin terus bertahan secara tidak demokratis, akhirnya dia mencoba menggerakkan pendukungnya untuk mengepung Capitol. Dan sekarang itu pukulan besar kalau kita ikut kayak CNN gitu. Ini bukan tidak mungkin bahwa pada satu saat Trump akan dipidana soal ini kan. Oh, kasus tahun lalu ya. Iya, sebagai 6 Januari. sebagai upaya makar sebetulnya ya kan. Nah, kalau di Sri Lanka, di Pakistan, di Inggris relatif oke, ada jalan keluar melalui politik, pergantian pemerintahan. Ya Pakistan juga ini kan jatuh ke pemerintahan ya, kan. Ya. Jadi kayak Boris itu ya. Dan mungkin juga di beberapa negara demokratis lain itu akan terjadi juga. Dan ini sebenarnya udah diramalkan, mungkin kita pernah ngomongin ini. Tahun lalu itu FAO ya, itu lembaga PBB yang urusan pangan sudah membuat laporan mengatakan bahwa krisis pangan yang terjadi sekarang dan beberapa tahun ke depan itu lebih buruk dari 2008. Oh, itu pernah Mas Bambang ngomong Pernah saya ngomong kan. Padahal tahun 2008 itu menyebabkan di 60 negara terjadi kerusuhan sosial, termasuk Arab Spring segala Ini macam. social unrest ya 60 Social negara unrest ya. Sementara Presiden Jokowi di pidato kemarin di Rakernas PDI Perjuangan bilang ada 60 negara yang akan bangkrut. Iya. Calon nih. Calon. Kalau misal menuju kebangkrutan nih dengan kondisi global crisis sekarang. Nah, jadi itu terjadi apalagi dengan adanya perang Ukraina ini. Itu kita lihat kan, waduh, gawat itu di Mesir yang dapat gandumnya dari Ukraina ya. Itu bisa terjadi masalah-masalah juga di banyak negara. Nah, untungnya Indonesia itu termasuk walaupun risikonya naik tapi nggak gawat-gawat banget lah gitu ya, masih presiden dan pemerintah masih bisa mengendalikan walaupun itu biayanya akan mahal. Dan udah terlihat kan subsidi BBM yang tadinya berapa 125T dinaikin dari 80T sekarang jadi 525T. Sehingga yang namanya Pertamax itu pun yang harusnya harga pasar disubsidi. Nah, Presiden sudah mengatakan ini pada saat pertemuan di Cilangkap di depan para jenderal. Dia bilang kan, ini ancaman keamanan kita tuh justru terjadi dari kenaikan harga-harga yang luar biasa. Dan dia udah bilang waktu itu, saya ingat benar di Cilangkap, beliau bilang pada para jenderal ini pun saya bertanya-tanya sama Menteri Keuangan, berapa lama kita bisa bertahan. Ya. Dan karena itu saya senang sekali bahwa Pak Jokowi pergi ke Ukraina dan ke Uni Soviet ya. Rusia mas. Rusia. Sorry. Ini orang jadul soalnya. Iya, kalau Uni Soviet, Ukraina juga pergi ke Uni Soviet juga. Ya, betul-betul. Terima kasih atas koreksinya. Seolah-olah tembok Jerman belum runtuh ini. Iya. Soal-soal Brezhnev pas jadi. Iya. Dan padahal salah satu pimpinan Uni Soviet waktu itu orang Ukraina juga kan. Siapa? Si Khrushchev. Khrushchev tuh orang ini. Orang lahir di Ukraina. Ya. Hebat juga Khrushchev ini. Ayo lanjut. Iya, jadi saya kira kalau Pak Jokowi itu pergi ingin mendamaikan itu bukan semata-mata ingin gaya-gayaan amanat undang-undang dasar dan sebagainya, tapi itu memang kepentingan nasional kita gitu, supaya mereka segera berdamai, supaya harga-harga nih mulai turun. Karena yang paling rawan tuh Rusia dan Ukraina itu selain gandum dia produser terbesar pupuk. Pupuk gas ya masalah satunya ya. Kalau 30% gas di dunia. 40% gas di Eropa tuh dari Rusia ya. Dan natural gas itu kan udah naik harganya ya. Walaupun di satu sisi itu menguntungkan Pertamina ya, tapi itu soal cerita yang lain. Tapi kalau pupuk naik kan harga pangan nggak mungkin nggak naik. Gitu. Iya, kalau nggak petaninya yang kejepit kan. Nah, jadi ini badai lagi lah. Badai, cuma untungnya dalam badai ini harga komoditi naik itu artinya Indonesia juga menikmati juga. Windfall commodity. Nah, salah satu contohnya saya baru tadi pagi kan dengerin Menteri Luar Negeri Wang Yi ya dari Tiongkok baru ngasih policy speech di ASEAN. Saya baru sadar bahwa tahun lalu pun neraca perdagangan kita dengan Tiongkok tuh
positif Indonesia. Karena harga komoditi ini naik gitu. Dan itu yang menyebabkan kita relatif oke lah. Tapi bukan berarti kita bisa malas-malasan ya. Ini benar-benar harus secara serius kita hadapin. Ya, balik lagi ke Sri Lanka. Apakah di Sri Lanka tidak menikmati berkah yang seperti yang kita rasakan hari ini? Nah, Sri Lanka itu problemnya terlalu tergantung pada tourism ya, pada pariwisata. Jadi yang terjadi di Sri Lanka itu sebenarnya terjadi juga di kita di Bali kan. Sampai GDP-nya turun 15% Ketika pandemi. ketika pandemi ya. Nah, cuma masalahnya kalau Bali kan ya defisit ya dari pemerintah pusat bisa bantu. Sri Lanka siapa yang mau bantu? Apalagi utang luar negeri dia jauh lebih besar. Iya, dan kebijakan cetak uang ini ternyata Ya, bikin salah. inflasinya. Jadi kasihan lah kalau orang Sri Lanka itu bayangin. Tapi apakah gini Mas, maksudku kok bisa ya negara itu bisa bangkrut padahal mekanisme hutang, mekanisme pendapatan negara, mekanisme aset itu kan sebenarnya kalau perekonomian dikelola secara profesional itu kan sangat bisa diantisipasi gitu Mas. Ya. Gimana Mas Bambang? Ya kita beruntung lah di Indonesia itu antara lain ada Menteri Keuangan yang relatif kuat ya, Bu Sri Mulyani itu. Ya, jadi dia bisa menjaga keseimbangan keadaan kita. Ya ini ibaratnya di dalam sebuah perusahaan atau rumah tangga tuh yang namanya Menteri Keuangan tuh atau Direktur Keuangan tuh CFO ya? harus orang yang jutek lah ya, yang kalau kita bilang Mister atau Miss No ya, berani mengatakan nggak bisa Pak gitu. Karena kalau nggak gitu ya itu tadi terbalik kadang-kadang untuk kebijakan populis kan. Kita tuh beruntung ya subsidi cuma BBM dan beberapa komoditi. Kalau di Mesir itu yang namanya roti aja tuh disubsidi oleh Negara. pemerintah sehingga yang bisa bikin cuma BUMN, bayangin. Nah, dan Bu Sri Mulyani ini juga punya rekor sebagai Miss No ini kan untuk bilang enggak, dia punya rekor dari masa lalu gitu kan untuk berani pasang badan dan cukup jutek kan untuk bilang nggak bisa potong anggaran gitu. Nah kalau rupanya di Sri Lanka kemarin tuh pemerintah presidennya terlalu kuat, jadi dia milih Menteri Keuangan yang yes aja kan. Perdana Menterinya keluarganya, Iya. menterinya anaknya, gitu. Jadi nggak berani bilang no gitu, terbalik lah. Nah, Mas, jadi kita pernah punya pengalaman di era modern itu beberapa negara baru gitu. Salah satunya Timur Leste ya, UNTAD gitu, UN yang ambil alih gitu misalnya. United Nation Transitional Authority of East Timor. Nah, kalau di Kamboja UNTAC kan, ya kan, ada juga gitu. Nah, jadi memang punya pengalaman eksternal aktor akhirnya menjadi penentu bagaimana sebuah negara itu bisa diselamatkan gitu. Nah, kira-kira skenario negara kayak Sri Lanka ini gimana, Mas? Apakah secara geopolitik global ada kepentingan aktor eksternal ini untuk menyelamatkan atau ya udahlah lu dicaplok negara tetangga lu gua biarin aja, yang penting lu bisa hidup gitu misalnya, atau seperti apa kayak Timor Leste bergabung sama kita dulu misalnya. Atau jangan-jangan jadi salah satu provinsi barunya Tiongkok misalnya kan, kalau saking udah bergantungnya gitu Mas, dan tidak ada perlindungan dari UN kan PBB. Dan Tiongkok kan banyak tersebar di seluruh dunia provinsi-provinsinya kan. Iya, Chinatown-nya juga gimana banyak. skemanya di dunia modern ini Mas? Kalau saya jadi penasehat presidennya Sri Lanka yang baru misalnya gitu, saya akan bilang sebenarnya bisa mainin kartu. Sri Lanka itu strategik bagi India, ya kan? Bayangin India kan sama Tiongkok tuh selalu, bahkan beberapa wilayah India kan diambil oleh Tiongkok. Jadi pasti India berkepentingan tidak boleh Tiongkok terlalu powerful. Nah sementara Tiongkok sendiri punya kemampuan untuk membantu karena banyak utang luar negeri Sri Lanka itu pada Tiongkok. Jadi kalau dia katakanlah berikan restructuring dan apanya itu udah sangat membantu. Nah, ditambah lagi, tapi kalau Tiongkok terlalu membantu, India pasti takut kan? Jangan dia jadi satelitnya Tiongkok nanti saya terkepung nih ya kan? Pakistan udah ada Tiongkok, enggak kan? Ya udah deket juga dia. Tapi itu jalur sutra itu. Oh ini ya, obor ya. One Belt One Road. Ya.
Tapi India kan juga nggak terlalu sehat-sehat amat mas. Iya, dalam kondisi pandemi ini. Tapi kan dia besar sekali ya. Dia menang di size. Ya, quantity ini ya. Ya, jadi dia menurut aku punya kemampuan membantu juga ya. Paling nggak restructuring size dan dekat ya. Jadi kalau dia bisa mainin kartu itu, lumayan lah, mungkin dia bisa survive. Tapi memang toh harga politiknya udah dibayar kan, presidennya udah out, ada orang baru. Belum lagi dunia barat juga melalui IMF, Bank Dunia ya bisa membantu. Dan negara bangkrut itu kan bukan hal baru ya. Pakistan pernah bangkrut, Argentina 2 kali malah mungkin ya. Jadi zaman Menem ya. Bukan. Siapa? Ya Argentina. Wah, zaman Maradona. Saya lupa ya. Tapi pernah 2 kali bangkrut kalau nggak salah, mungkin lebih. Tapi itu kan akhirnya Amerika ya yang IMF lah ya, lewat tangan IMF ya, gitu. ya. Nah sekarang kabarnya juga kondisi sebagai backyard kan, kalau Argentina. Lembaga multilateral seperti World Bank, IMF juga liquidity-nya juga nggak oke banget. Iya, tapi menurut saya kan seperti saya bilang tadi, kalau pandemi ini selesai kan tourism akan balik lagi juga kan. Jadi nggak hopeless banget lah sebetulnya itu. Tinggal kalau ibaratnya kita nolong perusahaan nih, ya ini bangkrutnya tidak sekedar hanya mismanagement, tapi juga ada unsur luarnya. Mungkin kalau perusahaan di Indonesia Garuda lah, selain dia kan benar-benar kemarin ambruk bukan sekedar mismanagement, tapi juga ada urusan pandemi gitu. Jadi artinya kalau pandeminya selesai, ada harapan gitu. Tinggal mismanagementnya. Setengah persoalan itu udah selesai lah. Ya. Oke, tapi apa sinyal dari Sri Lanka buat dunia dan khususnya Indonesia gitu mas? Sinyal kebangkrutan, sinyal social unrest, sinyal apa tadi governing by the people gitu. Juga beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam pernah kami datangi ke kantornya untuk berdiskusi. Pak Mahfud mengatakan bahwa kalau situasi kayak begini di Amerika Latin ini udah kudeta ini. Betul. Ya kan? Tapi ya saya nggak nangkep poinnya Pak Mahfud bahwa kita lagi bekerja keras, kita lagi berupaya agar itu tidak terjadi. Tapi publik terutama di anti pemerintah pasti akan mengatakan ya Pak Mahfud nih mengakui situasi tidak terkendali. Gitu. Karena Pak Mahfud bilang kalau kondisinya lebih buruk lagi mungkin seperti di Amerika Latin bisa di kudeta. Bahkan menurut saya nggak cuma Pak Mahfud. Jadi kalau kita dengerin pidato Presiden Jokowi sekitar 3 bulan lalu lah, karena saya terus menulis kolom soal ini di Cilangkap, itu beliau sangat aware. Dia bilang bahwa ancaman keamanan kita justru ada kenaikan harga-harga. Ya, krisis energi, krisis pangan. Ya. Tapi untungnya yang ketiga bicara politik. Tapi untungnya ya, sekali lagi ada untungnya juga. Indonesia nih karena ini ada El Nino ya, hujan terus kan, harusnya sekarang kemarau masih hujan, jadi panen kita lumayan. Bahkan sebagian negara kan minta agar Indonesia mau jual berasnya karena dianggap kita ada berlebih. Nah beras itu kan penting dalam politiknya. Tapi yang kita betul-betul harus waspada itu BBM. Iya. Gimana nih Mas Bambang melihat bagaimana pemerintah kita di tengah windfall tadi ya, windfall gas, windfall batu bara, mungkin windfall komoditi CPO gitu ya. Ini minyak ini kan yang makanya kemarin juga ada diplomasi ke Rusia dan Ukraina juga karena ini gitu Mas. Ya kalau sekali lagi nih, kalau saya dijadiin penasehat Pak Jokowi ini yang saya akan wanti-wanti. Oh pasti ini nasihat ini akan sampai nih. Jadi kalau sebelumnya ketemu dengan para jenderal-jenderal, saya kira Pak Jokowi perlu kumpulin itu yang namanya para pemilik tambang, batu bara, nikel, kelapa sawit, kumpulin ya. Komoditi ini ya. Ya komoditi yang sekarang jadi untung besar itu. Bilang sama mereka, seperti dulu Pak Harto ngomong di Tapos lah. Ini kita kepentingan kita bersama ya. Yang waktu Mas Bambang ada di Tapos juga gitu kan. Jadi bilang ini, kalian tuh harus sadar kalau kita nggak bersama-sama, ini negara runtuh.
kalian juga akan kehilangan tambang batu bara kalian. Mungkin kalian bisa lari ke Singapura atau kemana, tapi akan kehilangan tambang batu bara kalian, kehilangan tambang nikel kalian, kehilangan kebun sawit kalian. Jadi jauh lebih rugi. Jadi ketimbang rugi seperti itu, ini saatnya bantu pemerintah. Karena sekarang itu masalahnya ini, kita secara makro bagus, pendapatan tinggi, tapi itu kan jatuhnya ke segelintir orang, mungkin 0,001%. Sementara bebannya jatuh ke kita semua gitu. Harga kan sayur naik. udah mulai ini ya. Iya. Harga pupuk. Gas sudah naik Mas, gas. Nah, yang paling rawan tuh harga pupuk naik lebih dari 3 kali lipat. Nah, itu kan kalau petaninya nggak pakai pupuk, produksinya pasti turun. Iya, ini gua tadi lihat ATM banking gua. Ya karena lu memang abis belanja lu. Enggak kok cepet banget habisnya, biasanya nggak segini kan gua dijatah bulanan. Nah, menikah lagi. Kita juga perlu komunikasi. Misalnya saya kasih tahu ya. Ini kan ada titik rawan nih, sebentar lagi akan disebutkan mobil di atas 2000 cc nggak boleh BBM beli bersubsidi. Pertalite sama segala macam. Ini harus di-manage secara baik nih, supaya nggak diplesetin, apalagi menjelang Politik. gitu Mas, tapi bukannya beruntung juga kita kan ini kan masa-masa menghadapi tahun pemilu. Menjelang tahun pemilu itu kan tahunnya spending, Mas. Orang-orang yang punya duit yang 0,01 tadi itu akan mengeluarkan mungkin 30-40% hartanya untuk kepentingan politik. Gini ya, Mas. nggak gini, maksud saya gini, saya setuju ya bahwa yang saya khawatir tuh orang yang katakanlah kita sebut oligarki lah gampangnya gitu ya, for better or worse. Mungkin mereka tergoda, ini kesempatan aku bantu elit aja nih. Tapi jangan salah, kalau masyarakat menderita, elit pun juga nggak bisa apa-apa karena yang berontak itu masa gitu. Berarti benar nih gagasan 3 periode ini. jadi aku kasih contoh yang praktis aja ya. Contohnya di dalam kelapa sawit tuh kita beruntung ada sistem yang membuat makin tinggi harganya, makin besar sumbangan masuk ke negara. Progresif. Ya, progresif. Sehingga sekarang kalau misalnya harga sawit itu $1.600 per ton dan kita ekspor, itu $800 masuk kantong pemerintah. Oke. Ya kan? Yang kebagian pemilik lahannya mungkin sepertiganya. Sayangnya di batu bara nggak begitu. Oke. Nah, jadi menurut saya mestinya di batu bara, di nikel, di apa juga gitu. Dipajaki hal yang sama. Iya, jadi Kenapa nggak istilahnya bisa, tuh pajak super profit. Nah, ini susahnya karena memang di kita itu sekarang orang-orang yang berkuasa di kabinet aja kan kira-kira sepertiga punya tambang batu bara. Belum di DPR. Ya, pejabat-pejabat tinggi DPR, MPR, partai juga banyak yang punya tambang batu bara. Jadi harus tapi ini ya, jadi maksud saya ini Pak Jokowi harus bisa lah meyakinkan mereka kalau kita berlakukan seperti di sawit nih supaya paling nggak separohnya masuk ke pemerintah. Ini untuk melindungi kalian juga. Jadi maksud Mas Bambang kebijakan yang tidak yang asimetrik ini karena ada konflik kepentingan di situ. Iya, ada kepentingan. Tapi menurut saya ketemu sama beberapa menteri yang kebetulan punya batu bara juga. Saya tanya mereka, beberapa kelihatannya oke, mereka sadar bahwa kalau mereka nggak mau berbagi, ini bisa rusuh negara ini. Iya kan kalau jadi greedy aja nih ini ya, musuhnya ya. Itu sensor. Litit ya. Ini di sensor. Ya, dan juga ada inilah. Tenang aja Mas, tenang aja. Ya, dan juga pada saat sekarang tuh kalau bisa jangan terlalu memperlihatkan flexing. Nah, ini masalahnya agak itu Gen Z itu Mas, Gen Z lemah Anda. Iya, flexing ini. Sapi kurban aja Anda pamerkan ya kan. Itu wali kota Bukit Tinggi itu ada yang hilang sapinya. Iya, sekarang tinggi, kan? Lomba sapi kurban Mas. Siapa yang paling semok, yang paling gendut? Gue punya Ari Putra paling semok dan gendut. Ini Mbak body shaming Anda. Kalau sapi kurban masih mendingan lah, kan dagingnya dikasih ke orang miskin. Tapi ini kan kita dengar mobil mewah laku lagi, terus bener juga. Mobil mewah jadi giveaway Mas. Iya benar. Ini awas jangan taruh gelas lu di situ. Jadi mesti ada
menurut saya dari kalangan itu tuh ada compensate mesti ada semacam Tapi kebersamaan. apakah harus dengan belas kasihan, dengan kesadaran, atau memang negara memang oke tetapkan misalnya pajak super profit atau pajak ultra progresif atau ada stick lain gitu? Nah, kalau menurut saya contoh di kelapa sawit itu bagus. Jadi pajak progresif itu kan nggak berlaku kalau harganya di bawah tertentu. Jadi dia tetap cuan. Jadi ujungnya tuh sebetulnya asal selama masih ada cuan gitu, tidak menjaga. Menurut saya tuh mestinya bisa ya. Tapi yang di sini kita harapkan dari Pak Jokowi kumpulin mereka deh, segera gitu. Tapi kenapa bahan bakar minyak Mas yang kemudian menjadi satu indikator atau satu hal yang perlu sekali diperjuangkan, dipertahankan dan dibuat kepastiannya gitu sekarang ini? Karena efek inflasinya kan. Karena begitu harga BBM naik, kan kita belajar dari zaman dulu. Kelihatannya, daripada subsidi BBM hilang begitu aja jadi asap kan kasarnya. Udahlah kita hilangin. Nah, udah kan ternyata begitu kita hilangin, harga yang lain naik. Inflasi semua, harga beras naik, karena transport kan. Paling kita harus subsidinya menurut saya dipakai, mungkin subsidi itu plat kuning gitu misalnya. Tapi gini juga Mas, kemarin tuh kan juga Mas Dede Basri sempat menulis di Kompas kan. Opininya mengatakan bahwa ini populisme ekonomi gitu. Yang mana ini juga jadi menghalangi atau menjadi beban untuk melakukan reform. Ya kan, karena pemerintah harus spending banyak ya, seperti sama pertanyaannya seperti Mas Bambang tadi ya. Iya, 500 triliun kan untuk dibakar kan, sampai kapan kita akan sanggup membakarnya itu kan? Sampai kapan keuangan kita akan bertahan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana nih Mas cara recovery-nya kita nih setelah ini nih? Ya, kalau menurut saya itu kan ada banyak mekanisme ya. Sebetulnya pertama itu saya kira Bung Khatib Basri nggak termasuk ini ya. Tapi memang kan ada orang-orang yang fundamentalis neolib lah ya. Nganggap semua subsidi itu haram gitu. Padahal kalau kita lihat kenapa kalau subsidi haram di negara maju itu yang namanya basic need tuh boleh dikatakan subsidi kok. Bahkan kita lihat di Eropa itu subsidi untuk tiap sapi di peternak tuh 2 euro per hari. Ya, di Jepang beras sangat disubsidi gitu. Di Amerika petani itu sangat disubsidi gitu. Iya, kalau di Singapura orang beranak aja disubsidi. Iya. Tapi memang yang problem tuh kayak BBM disubsidi itu problemnya makin boros mobilnya, ya kan? CC-nya makin gede kok. Malah makin gede subsidinya kan. Itu yang harus di-refine lah. Nah, menurut saya kita bisa kalau subsidi itu di bahan baku, tapi kita meningkatkan efisiensi di yang hilirnya. Nah, saya lihat dari kebijakan kelapa sawit itu dengan pungutan ekspor itu ya, itu menyebabkan hilirnya berkembang. Karena bayangin, saya misalnya bikin pabrik minyak goreng. Kalau saya bikinnya di Singapura, saya beli CPO-nya mahal karena kena pungutan ekspor kan. Mendingan saya pindahin pabriknya ke Indonesia kan. Tapi kan sawit memang GDP utama kita gitu loh. Iya, tapi kayak batu bara ya, ketimbang kalau kita kenain pungutan ekspor, maka industri yang tadinya membuat syngas itu gantinya LPG ya, di luar negeri, dia kan pindahin pabriknya ke Indonesia karena di situ dia dapat keuntungan besar. Nah, kalau syngas itu diproduksi di Indonesia dari batu bara, maka kita berhenti impor LPG. Hemat devisa, ya kan? Dan itu akan memperkuat rupiah. Jadi kita harus membuat hilirisasi ini lebih terjadi melalui pungutan ekspor. Tapi berarti Mas Bambang mau bilang bahwa di Sri Lanka rantai perekonomiannya belum sophisticated kita gitu. Iya, makanya sehingga itu rapuh, itu bisa hancur, bahkan ada yang mengatakan tidak ada presiden sampai ke lurah aja nggak ada di situ sekarang gitu. Iya nggak Pak, kalau menurut saya sih kita harus to be fair juga ya. Sri Lanka kan belum lama ini damai. Sebelumnya kan pemberontakan LTE ya, Tiger itu kan luar biasa kan, sampai Macan Tamil. Sampai Perdana Menteri India aja mati dibom kan di Sri Lanka, ingat nggak dulu? Nah, mereka baru damai. Jadi
baru mau mulai normal, kena pandemi. Kebetulan karena konflik internalnya besar, perlu tangan besi, terpilihlah sistem yang agak diktator lah gitu. Ya, karena ngelawan pemberontakan biasa kan, kalau banyak pemberontakan rejimnya suka keras. Yang kebetulan kurang paham ekonomi sehingga pinjem ke Cina kemana bikin proyek-proyek mercusuar yang tidak menghasilkan, malah cicilan utangnya besar, ya itu membuat nilai mata uangnya anjlok pas pandemi. Ya udahlah, berbagai. Jadi nggak pernah krisis itu terjadi hanya karena satu sebab. Pasti ada beberapa sebab gitu. Nah, itu yang kurang disadari karena waktu fokusnya ngadepin pemberontakan dalam negeri itu sangat security approach. Jadi yang namanya non-security approach-nya kurang berkembang lah. Kalau di kita kan ya seperti saya bilang, kita untunglah ada Menteri Keuangan yang kuat. Ya, sehingga kebayang saya lah Pak Jokowi yang senang membangun-bangun ini, kalau nggak didampingi Menteri Keuangan yang kuat bisa kolaps juga gitu. Iya. Santai dulu bro. Tapi ya bro, tahan bro. Gitu. Tapi kayak proyek tahan bro. Tapi kayak proyek-proyek mercusuarnya Pak Jokowi juga di backup kan Mas dengan fiskal ya, IKN. Tapi ya itu kalau kata ya kayak IKN misalnya. Iya. IKN ini kan itu kan dapat support. Iya, tapi polemik IKN dalam situasi ya, hari tapi ini. Tapi artinya Ibu Ani kan Ibu Ani agak miss juga nih barang. Ibu Ani enggak gitu. Selalu sabar dulu bro. Iya, enggak ini 40 tahun lagi gitu. Oh ya udah enggak apa-apa. Enggak, kalau saya nih walaupun dengan risiko dimarahin oleh Mas Budi ini, kalau saya jadi dalam tanda kutip penasihat Pak Jokowi, saya akan bilang di pidato 17 Agustus nanti itu Pak Jokowi bisa menunjukkan kenegarawan beliau dengan mengatakan semua proyek-proyek yang tidak urgent gitu ya, artinya bisa ditunda, saya tunda termasuk IKN. IKN urgent nggak? Kalau menurut saya IKN itu tidak urgent ya, mungkin penting, tapi itu kan proyek yang bisa. Kalau itu memang proyek bagus, semua pemerintahan pasti akan mendukung. Saya kasih contoh proyek bagus apa? MRT, itu kan proyek bagus. Sehingga dari zaman gubernur kapan pun sampai mana-mana itu akan tetap jalan gitu loh. Tinggal paling berebut siapa yang groundbreaking, siapa yang meresmikan kan. Atau diganti-ganti namanya setiap kali apa? Groundbreaking. Benar nggak ya? Jadi saya pikir kalau groundbreaking. Jadi kalau IKN itu dipersiapkan dengan baik dan benar dan bagus, pemerintahan berikut pun paling dia akan ganti namanya. Kalau ini Nusantara kali jadi namanya Kota Budi, kalau Budi Presiden. Tapi sebagai ibu kota baru tetap ya. Secara ideation kalau itu tetap ya. Kalau dipersiapkan dengan betul-betul oke. Jadi kalau Pak Jokowi kalau dia tunda, tapi dia betul-betul pastikan, dan beliau kan kalau meriksa proyek sangat konsisten dan tapi kan pastiin aja bahwa perencanaannya itu betul-betul masalahnya menarik. Juga begini Mas, ini udah keseringan ada acara di sana soalnya tiba-tiba diundur kan, apa kata dunia kan gitu kan. Ada semua kepala lembaga negara diundang ke situ berkemah, semua kepala daerah siram kendi air kan. Pak Anies bawa air di mana tuh Pak Anies? Pak Ganjar juga bawa air juga. Pak Anies dari akuarium ya kan, agak heboh juga tuh kemarin kan. Justru kalau menurut saya, kita kan dulu milih Pak Jokowi karena beliau orangnya kan sangat low profile, sangat rendah hati, sangat pro rakyat kecil ya. Justru kalau ini kesempatan Pak Jokowi untuk memberi teladan pada kepala daerah maupun pemerintah negara asing. Kalau udah urusan kepentingan bangsa, ego-ego tuh harus dibuang. Termasuk ego beliau. Tapi bikinlah program itu yang sedemikian bagus ya, walaupun ditunda, sehingga siapapun nanti pemerintahan berikut mau nggak mau ya seperti proyek MRT itu pasti akan paling diganti namanya doang. Ya nggak bisa Mas kayak begitu. Kan ini udah diomongin kemana-mana, ini ibarat orang mau kawin, tiba-tiba undangan udah disebar, tiba-tiba calon mantennya hilang satu itu. Kalau menurut saya Pak Jokowi punya kemauan itu. Ingat nggak Mobdas? Dulu sebagai janji beliau mobil nasional. Kan ketika beliau jadi presiden berikut dia lihat memang nggak segampang itu. Kan kita nggak dengar lagi program
Mopnas. Padahal itu kan janji kampanye. Iya, iya. Nah, jadi saya kira Pak Tapi Jokowi kan punya kemauan itu. swasta gitu. Hah? Swasta. Iya, Iya. iya. Oke, Ya, oke, oke. Iya. Maksudku gini, ini apa ya Mas ya? Ini sesuatu yang akan jadi legacy. Kita nggak tahu ya Dan misalnya. ini bukan untuk generasi Pak Iya. Jokowi saja. Dan tapi gini juga. generasi berikut. Ya kan dengan kata-kata presiden itu kan nggak hanya berdampak terhadap egonya, tapi juga terhadap orang-orang sekitar, investor luar negeri yang sudah wow ada ibu kota baru, udah gambarnya udah dipampang yang istana burung itu gitu kan. Dan akan jadi kota percontohan green city. Iya, segala udah macam. banyak narasinya udah. Kepala otorita Iya, juga udah ditunjuk, ada. sudah gajian. Jadi kan nggak Ya. mungkin. Ya, tinggal kan pilihannya gini. Kalau seandainya gara-gara maksain, akibatnya yang terjadi di Sri Lanka terjadi di Indonesia, legasinya kan jadi buruk banget. Nah, itulah contoh buruk orang yang lebih mementingkan egonya ketimbang kepentingan bangsanya. Nah, Kalau menurut saya pasti Pak Jokowi ingin diingat sebagai orang yang apapun dia akan korbankan, apalagi cuman egonya demi kepentingan bangsanya. oke. Apakah legacy dan ego yang buruk juga yang pada akhirnya membawa mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu dalam kasus serangan yang berakibat pada kematian? Ya kalau itu tadinya kita pikir gitu, tapi kalau kita lihat profil pembunuhnya itu kan persoalan pribadi ya. Jadi Pak almarhum itu dianggap pengikut satu aliran agama yang membuat bangkrut ibunya sih. Jadi mungkin kayak ACT itu ya. Lebih mirip gitu ya. Jadi bangkrut ibunya karena menyumbang terus buat sekte agama ini, dan si orang ini menyalahkan kebangkrutan ibunya itu karena si AB mendukung. Nah, itu. Nah, ini juga bagus juga buat pelajaran buat kita. Jadi pemerintah janganlah dukung-dukung yang kayak ACT gitu kan. Yang dukung kemarin siapa? Emang siapa yang dukung? Nggak tahu. Nah, Iya kan Mas Kan Bambang bilang itu Iya, kan di majalah Tempo ada, Bos. Gua asumsikan lu udah paham, Din. Kan lu langganan Tempo. Lu juga? nah, atau ya seperti Tempo gitu ya. Kalau kita mendukung sesuatu yang kemudian terbukti buruk, kita harus yang paling pertama melaporkan kepada publik. Wih, ternyata yang dulu kita dukung ini buruk, gitu ya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral. Jadi mendukung itu tidak salah, tapi mendukung itu tidak bertanggung jawab kalau ternyata yang kita dukung itu tidak seperti yang kita perkirakan ini sebelumnya. masalah pribadi aja sebenarnya, Mas. Ya kalau ini Masalah tanggung jawab kepada ini ya. Nggak ya ada ibunya urusan- bangkrut lah, dia depresi. Enggak kayak James Garfield gitu di Iya, atau John Hinckley gitu ya. John Iya, Hinckley itu kan iya. menembak Reagan karena dia ingin mencari perhatian Jodie Foster aja kan, dia nulis Ya surat ini kan. lebih kayak gitu. Ini kan soal pribadi. Iya, gitu loh. iya. Nah, ini nggak punya. Lincoln gitu kan. Iya, atau Pak Wiranto ditusuk. Iya, beda sama yang nembak Robert Kennedy. Kalau dia kan Sirhan itu pro Palestina kan. Dia nganggap si Robert Kennedy ini kalau jadi presiden akan merugikan Palestina kira-kira gitu. Iya. Ex General Attorney-nya Amerika ini Iya. kan. Iya, benar-benar. Artinya ini bisa gini nggak, Mas? Hanya lah, artinya ke depan ini ya politisi, kepala negara, pemimpin politik ya hati-hatilah kalau kampanye. Enggak, Beware, atau ada sinyal lain yang mungkin bisa. atau memang harus mengambil jarak dari kehidupan privat gitu. Ini kan soal keyakinan bersekte, beragama, ini kan soal privat kan yang harus dilindungi. Ya melindungi. Ya melindungi Setuju. bukan berarti tidak berjarak gitu loh. Iya, tapi ada juga presiden yang ditembak atau dieksekusi atau dipersekusi itu karena pilihan kebijakannya kan. Ya ini ya Ya itu kayak Robert itu calon Iya, presiden Bobby. Mungkin JFK juga banyak yang bilang ya gitu juga kan. tapi kan kasus kita AB sekarang. Ya AB gimana AB? Ya, saya kira Sinyal apa, Mas, buat Kalau misalnya AB dulu mendukung ACT, dia harusnya punya keberanian ya. kok ACT? AB Jepang, Mas. Oh, Bukan Anies Baswedan. Tapi boleh. Tapi saya boleh bilang, dilanjutkan. kalau Anies Baswedan itu memang pendukungnya ACT dulu dan ternyata ACT begitu, dia punya kewajiban moral untuk State mengecam atau memprotes atau membenahi gitu loh.
Karena endorsement itu ada responsibility-nya menurut saya, nggak bisa lepas tangan gitu aja. Jangan kalau orang Jawa bilang tuh salah benar pokoknya. Ini jadi terus. Sinyal nggak misalnya orang-orang penting, orang-orang pejabat publik jadi agak takut, agak ragu gitu untuk mendukung, mengendorse ada movement dari civil society yang kita tahu ini goyah tuh tujuan. Goyahnya itu baik gitu. Ya ini kan juga pernah kejadian ada yang perdagangan emas didukung Majelis Ulama, ingat nggak dulu? Ya memang tokoh-tokoh yang politik atau moral itu janganlah mendukung kegiatan bisnis swasta gitu loh. Ya kan? Apalagi yang ada kemungkinan fraud seperti itu. Tapi memang penipu-penipu itu salah satu cara dia mendapatkan market, dia akan selalu cari endorsement dari orang-orang yang influential kan. Ya itu bisnisnya Mas. Ya itu memang ilmunya lah gitu loh. Ya itu juga terjadi sama AB, Shinzo Abe, SA. Apa tuh? Shinzo Abe. Iya. Nah, dulu saya ingat juga kita pernah juga ribut. Pak SBY pernah marah sama Tempo gara-gara kita mengkritik energi biru. Blue energy. Ya, itu kan pintar dia. Dia untuk supaya program itu dia cukup meyakinkan orang deket Pak SBY. Akhirnya bisa ke Pak SBY, udah. Padahal dia penipu. Yang itu juga yang sampai ke istana dulu. Cut Sahara. Nah ya itu di zaman Bung Karno ya, Cut Sahara. Ya, Pak Jokowi juga ada kan yang bahkan ada orang Belanda tuh Pak Harto nipu Pak Harto namanya Bodem Korektor. Oh iya yang ini dipasang di Gunung Kidul. Iya. Itu Presiden Prancis juga pernah ketipu gitu, orang yang katanya dukun bisa nemuin minyak pasang di itu. Ada yang gali istana batu tulis Mas. Iya ada. Yang siapa yang namanya yang viral ini yang ternyata plagiat itu siapa? Dulu sempat yang Pak Jokowi juga kan? Pak Jokowi. Ada di masanya Pak Jokowi juga ada kejadian kayak gitu. Iya, pokoknya kalau udah too good to be true, hati-hatilah. Rasional aja lah. Gitu. Jadi kalau kata Gorbachev percaya boleh tapi verifikasikan lagi. Ya, Reagan. Oh Reagan ya. Ini gimana Mas? Apa namanya nih kawan ini? Boris Johnson ini katanya Mei mau naik lagi nih. Iya, padahal ini udah bulan Juli. Iya kan? Masa Mei mau naik lagi? Kalau bulan Juni hujan. Ya itu kan Johnson saya bilang itu korban juga kalau sekedar skandal-skandal yang lainnya kan dia bisa lolos, tapi begitu terjadi kejadian krisis pangan, udah. Memang intinya itu soal food security ya. Dan ini kok nggak membuat kasih mic dulu. Ini kok nggak membuat Rusia dan Ukraina itu menyerah gitu Mas untuk reconcile aja karena dia udah tahu nih ini kan ibaratnya kalau Ari ini merasa suaranya bagus ya kan, ditepokin sama teman-teman sebelahnya, ternyata bisa mengganggu stabilitas satu kompleks. Akhirnya satu kompleks ini semua pusing, stres. Iya. Dan pergi dari kompleks perumahan Ari karena setiap hari Ari nyanyi. Nah ini emang nggak sadar mereka berdua nih. Ya, kayak kalau menurut saya kan kalau Putin tuh dia merasa dirinya Peter the Great ya. Dia ingin kembali kejayaan Uni Soviet. Gitu. Oh ini romantisme. Dan tapi jangan underestimate Putin. Putin juga tahu kalau dia perang harga gas, harga minyak naik. Jadi dia happy aja gitu loh. Bayangin loh, walaupun dia dikutuk oleh Eropa selama perang ini, dia itu dapat duit dari Eropa melalui minyak dan gas lebih dari 200 miliar dolar. Lebih dari kondisi damai. Iya, padahal perang dia mungkin kalau seminggu 2 minggu lalu tuh dihitung kira-kira habisnya 86 miliar dolar. Jadi dari sisi finance dia masih profit ya berarti. Profit model bisnis perang ini kan. Pasangannya Putin juga hamil tuh kayaknya dia nggak terlalu senang. Saya tuh agak worry soal ini ya. Selain kepentingan Putin itu, yang celaka lagi tuh Amerika tuh seneng. Karena ingat nggak dulu ya sampai Trump tuh dulu ingin membubarkan NATO, ingat nggak? Iya. Ya, karena dia kesel. Ini Amerika yang membiayai NATO terus, ya kan? Eropa mau gratisannya, kan? Dia sedangkan kalau jadi anggota NATO kan harusnya kewajibannya minimum dana pertahanannya 2% dari GDP. Ini kan di bawah 1 semua.
Tapi mereka rely Amerika sehingga dia bilang dia mau keluar. Sekarang gara-gara serangan Rusia, semua pengen NATO kuat, jadi kuat. Jerman jadi jauh di atas 2%. Jadi nih Amerika tenang. Oke, lu sekarang di Eropa ngadepin Rusia, gua bisa fokus ngadepin Cina. Iya, nyoh gitu jadi rasain tuh ancaman keamanan. Putin secara finance masih diuntungkan, ya, sehingga dia nggak ada appetite untuk berhenti. Amerika seneng, sehingga dia pasti nggak akan terlalu aktif untuk menghentikan perang ini. Orang Ukraina ini kalau kita ngomong, kalau kita lihat di news gitu paling nggak, itu kan mau perang karena dia dijanjiin nanti dia masuk Uni Eropa, masuk itu jadi sejahtera. Terus udah gitu mau dibikinin Marshall Plan, ya kan? Jadi nanti setelah dihancurin Rusia, nanti kalau dia rebut lagi dibangun lebih hebat lagi. Sehingga tentara-tentara Ukraina itu rela mati karena dia pikir nanti Ukraina akan untuk anaknya akan lebih baik. Jadi ini menurut saya tuh kondisi luar dan dalamnya itu gitu ya. Ibaratnya api yang nyala nih terlalu banyak yang ngasih minyak gitu loh. Jadi kayaknya kalau masalah Trump tadi Mas, nggak hanya NATO Mas, UN juga katanya AC-nya langsung dimatiin. Dia nggak mau bayar iuran kan? Lift juga eskalator jam 4 harus mati kata teman saya yang kerja di UN di New York gitu. Jadi cerita soal itu memang lagi. Makanya saya justru sekarang berharap ya, tadi pagi saya agak happy ya dengerin pidato kebijakan Menteri Luar Negeri RRT ya, Wang Yi. Dia cerita 2 hari yang lalu dia kan ketemu sama delegasi Amerika sama Menteri Luar Negeri di Bali loh. Dan ternyata di situ mereka menemukan banyak kesepakatan yang optimis gitu. Dan saya ngerasa aduh mudah-mudahan kalau hubungan antara Tiongkok dengan Amerika ini jauh membaik, maka kepentingan Amerika untuk membuat konflik Rusia Ukraina ini terus jalan karena itu membuat dia bisa fokus ke Cina itu jadi berkurang lah gitu. Karena dianggap ternyata Tiongkok tidak mengancam saya seperti saya duga. Jadi kita nggak perlu begitu tuh. Jadi perdamaian di Ukraina ini sesuatu yang baik lah buat semuanya gitu. Karena kalau selama Amerika tidak berkepentingan bahwa udah konflik di sana menguntungkan bagi saya, susah juga. Tapi kan gandum, pangan, energi kan itu juga langsung berimbas Mas. Iya, tapi kan masalahnya sekarang Amerika tuh sekarang kan hampir nggak impor, bahkan dia net eksporter dari migas. Jadi dia itu kebutuhan pertaniannya, produksi pertanian itu 120% dari keperluannya. Jadi dia tuh krisis ini sebetulnya dia nggak terlalu berdampak gitu loh. Tapi banyak yang bilang udah mulai inflasi kan di sana. Stagflasi bahkan. Inflasi tapi kan kelihatan suku bunga dinaikkan paling progresif kan 75 basis point. Tapi kan kita tahu begitu Amerika naikin suku bunga, semua duit dari seluruh dunia datang ke dia. Inflow semua ya. Iya, ini ibarat agama Islam itu kiblatnya Ka'bah, kalau keuangan itu ya Wall Street ya, benar. Betul. Iya kan, jadi susah juga ya. Jadi status quo ini juga nggak punya appetite, tadi bahasanya bagus banget. Makanya menurut saya itu jadi penting ya. Walaupun Pak Jokowi kita tahu biasanya nggak terlalu tertarik sama kebijakan luar negeri ya. Tapi ya ini mungkin tangan Tuhan lah, beliau jadi ketua G20. Terus saya dengar dari Menteri Luar Negeri Tiongkok bahwa pertemuan mereka 2 hari lalu itu positif. Jadi mudah-mudahan lah betul-betul mungkin dititipin oleh Tuhan lah Pak Jokowi ini bisa tuh membuat melalui G20 ini membuat keadaan lebih membaik. Berarti bisa ya presiden nggak tertarik sama luar negeri ya? Saya kira di Amerika aja ya ada adagio mengatakan kebijakan luar negeri itu tidak menentukan pemilu. Yang menentukan pemilihan tuh kebijakan dalam negeri. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi itu udah lagi lebih mirip jadi presiden Amerika gitu loh. Internasionalis itu ya. Tapi kan ada yang bilang juga
Ya sebenarnya Ini urusan dalam negeri juga. upaya Pak Jokowi melakukan quote unquote misi Ya, perdamaian di sana itu juga untuk dapat tepuk tangan di dalam negeri. Ini terkait dengan approval rating dan quality of Dan endorsement. saya dapat info dari orang dalam di Rusia, Mas. Ini info orang dalam nih. Ordal ya. Iya. Itu nggak ada bicara perdamaian kemarin. Bicaranya soal ini aja. Harga barang-barang, investasi, and so on. Iya, so on, iya. Enggak, saya pernah ini ya. Mungkin 3 bulan lalu saya pernah nulis kolom juga soal ini ya. Memang nggak ada ruginya untuk mencoba mendamaikan itu. Kalau kita bisa jadi penengah ya, dan kita punya akses dan ternyata harga migas ini tetap tinggi, kita punya akses ke Rusia. Sekarang tuh Rusia itu karena disanksi oleh Eropa itu, kalau kita beli dari Rusia itu kalau beli minyak tuh dapat diskon $30. $30 per barel itu kalau kita translasikan sampai di pom bensin, ya itu mungkin sekitar 3.500. Lumayan Jadi, ya. per liter. Lumayan itu, artinya kita nggak usah lagi subsidi Pertamax gitu. Iya. Sekarang harga udah berapa masih 114, 115. Iya, sekarang udah mendekati 100 lagi. Tapi maksud saya nggak ada ruginya gitu loh mendamaikan Ukraina dan Rusia itu. Paling ruginya dituduh cari image apa. Tapi menurut saya dan juga ya itu efek samping dari perjuangan aja. Dan juga jangan salah loh, orang suka mengecilkan Indonesia punya peran apa. Dulu yang menghentikan perang di Kamboja siapa? Pak Beni. Dulu kan Harto. Kita mulai dengan Jakarta Bogor informal meeting. Terus akhirnya baru berakhirnya di Paris. Oh ini yang Pak almarhum Pak Mohtar Kussumatmaja. Iya kan? Yang apa namanya standing party ini Mas, cocktail party ini kan. Dulu ketika Law of the Sea tahun 82, aktor di belakangnya itu diplomasi Indonesia. Walaupun dengan dia majuin Singapura sebagai ketua justru itu kan hebatnya dia. Kalau orang yang mau dapat brand aja kan harus gua ketuanya. Dia enggak, dia lebih penting ini berhasil impact ya. Ya, impact. Iya benar juga ya. Padahal kan ada yang bilang Pak Jokowi kan selama 5 tahun 10 tahun terakhir ini beberapa tahun terakhir ini kan jarang sekali tampil dalam event-event internasional, sidang-sidang umum PBB segala macam ya. Ya Pak Harto dulu juga nggak pernah juga tampil secara progresif di forum-forum internasional kan Mas. Tapi diplomasi yang kekuatan kita tuh betul-betul terasa gitu ya dalam. Dan coba ASEAN nih, sekarang kan 55 tahun. Dulu kan itu ada Malik sama beberapa itu. Jadi ya ASEAN 55 tahun kawasan kita nggak ada perang loh. Ya antara negara anggota ASEAN. Itu kan prestasi luar biasa untuk regional. Ya karena memang nggak ada hegemon juga Mas. Kayak di Eropa kan ada Prancis sama Jerman. Jangan salah loh. Dulu kan ada SEATO. Ya kan, ada konfrontasi Indonesia, Filipina sama Malaysia. Apalagi masih perang dingin ya. Namanya Malaysia sama Filipina dulu kan perang soal Sarawak segala. Oh iya betul. Dengan adanya ASEAN tuh, jangan lupa. Kayak kita sering juga kayaknya sensi-sensian sama Malaysia dulu kan. Ya Bung Karno kan dulu ganyang Malaysia segala macam. Tapi Bung Karno juga kita lihat konferensi Asia Afrika tahun 55, gerakan non-blok. Itu kan prestasi dunia diplomasi Indonesia tuh. Yang namanya Dasar-Sila. Tadi aja saya dengar pidato Menlu Tiongkok itu dia mengingatkan juga pada kan selain Dasar-Sila tuh ada 5 pillars of living together. Dia sebut, bayangin. Dari tahun itu kan tahun 55. Berapa puluh tahun yang lalu seorang wakil Menlu Tiongkok masih mengingat itu sebagai satu dasar-dasarnya. Jadi Indonesia itu cuma kurang self promotion aja dalam bidang diplomasi ini. Oke. Hasilnya. Oke, buat lo yang mau ada pertanyaan, mau sesuatu dibahas oleh KST, silakan taruh di kolom komentar. Kita berdua akan bertanya nanti dari pertanyaan Anda kepada KST. Kakek segala tahu. Bambang Harimurti. Sampai jumpa di Ngaso berikutnya. Dah.